ini mereka tidak berkerumun, customer tidak berkerumun, tidak suka berkerumun di tempat. Ya, mereka yang mendekati pelanggannya, mereka yang mendekati customernya, ya, dia hanya menyiapkan tempat di situ dan banyak yang datang. Habis membeli dibawa pulang, ya. Itu. Ini yang C-Time, ya. Ini kebetulan di tempat saya, ya, di Taman Dayu, mereka modelnya seperti itu. Ya, jadi tidak ada bisnis yang jauh dari pelanggannya, ya. Semua bisnis mendekat ke pelanggannya, ya. Lalu yang ketiga yang kepiting, ya. Yang kepiting ini juga, ini kelas UKM Ibu, karena didirikan didirikan oleh salah satu UKM kita juga, ya. Cuman mereka berkolaborasi untuk membuat usaha yang seperti ini. Dan mereka juga dari kecil, ya, dan saat ini tidak banyak outletnya, ya. Jadi mereka hanya mengandalkan pembelian online. Jadi dia tidak duduk di situ, ya. Dia hanya mengandalkan pembelian online. Tapi mereka bisa pembeli pribadi, bisa pembeli seperti Gojek, ya. Pembeli mereka bisa seperti Gojek, bisa seperti pribadi. Jadi keluarga pribadi bisa langsung seperti ini, ya. Dan kalau menurut saya ini tidak terlalu istimewa, Bapak Ibu, karena apa? Mereka sudah punya modal, mereka sudah punya ini, tapi sudah punya segalanya, ya. Tapi memilih cara seperti ini, ya. Ini strategi mereka menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, ya. Yang berikutnya, ini intinya materi hari ini, ya. Banyak yang pusing, ya. Mau bisnis apa? Karena sewa tempat mahal, ya, apalagi lokasi yang strategis. Yang kedua, modal yang dimiliki hanya cukup untuk kerja, ya. Dan pada saat ini sekondisi lagi krisis, semua barang-barang, semua harga-harga naik, ya. Ini yang menjadi permasalahan UKM kita saat ini, ya. Kalau melihat wajah-wajahnya Bapak Ibu ini sepertinya wajah-wajah yang lagi juga ya, juga ada kesulitan, ya, lagi terdampak, ya, saat ini, ya. Ini kondisi kita yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu, ya. Yang besar pun juga sama, ya. Tapi kalau yang besar tabungannya banyak, ya. Yang kita kadang-kadang berbisnis itu modalnya cuma satu kali proses. Ketika satu kali proses ini terkendala, ya sudah selesai, ya. Untuk bangkit lagi susah, ya. Ini kondisi kita, ya. Dan ini yang terjadi saat ini, ya. Banyak bisnis kuliner yang dengan modal kecil, ya, mereka tidak terbentuk, tidak berbentuk, ya. Kita kadang-kadang susah nyari tempatnya, papan nama tidak ada, ya, papan nama tidak ada, terus yang tahu hanya tukang ojek. Jadi tidak menerima pesanan pribadi, ya, karena memang mereka tidak membuka akses itu. Ya, ini kebetulan ini lokasinya di Surabaya, Bapak Ibu. Ini anak muda, ya, kebetulan ponakan saya ini seorang anak muda yang sukses dalam bisnis wedding, ya. Jadi perlengkapan kemanten. Begitu kena COVID, bisa dibayangkan nggak ada yang kemanten, walaupun sekarang sudah mulai kemanten juga nggak ada yang pakai fasilitas yang macam-macam, ya. Dia beralih bisnis dari ini, ya. Dia belajar bikin ayamnya dan saat ini pasarnya sampai Jakarta, ya, sampai Jakarta. Dia murni menggunakan fasilitas perusahaan jasa pengantar,
Ya, tidak hanya di Surabaya, ya, tapi sudah ke Jakarta, ke luar kota segala macam. Nah, kalau keluar kota ngirimnya juga tidak dengan matengan, Bapak Ibu. Jadi sudah bahan mentah yang di frozen seperti itu, di sana tinggal kirim. Ya, ini salah satu bentuk kita, ya, salah satu yang tidak kita kelihatan, ya, tidak kelihatan, ya. Ini salah satunya yang sudah punya nama. Yang lain saya lihat ada namanya itu Umi Geprek ya di Pandaan itu. Saya juga kebetulan beli waktu itu, ternyata enak. Ya, setelah itu saya selalu pesen itu, dan ternyata suatu saat saya nyari itu nggak ada, Bu. Alamatnya itu rumah biasa. Ya, jadi dia tidak punya resto. Dia hanya masaknya di dapur, ya, karena modalnya terbatas. Saya waktu itu sempat wawancara, modalnya hanya 350.000. Ya, saya tanya, loh, ini apa aplikasinya dari mana? Itu dari GoFood. Jadi tidak beli HP sendiri, aplikasinya dari GoFood. Ya, jadi ada sekalian mesin hitungnya, ya, mesin hitungnya. Terus yang berikutnya, mereka juga strateginya tidak setiap waktu buka. Ya, buka 2 jam, tutup 2 jam, buka lagi 2 jam, karena apa? Modalnya terbatas. Saya sampai terharu waktu itu. Modalnya sangat terbatas. Jadi begitu habis, dia langsung belanja lagi, masak lagi, pasang order lagi, terus seperti itu dalam seharian itu, Bapak Ibu. Jadi apa namanya, tidak langsung 24 sekian jam langsung buka, ya, tidak seperti, ya, mereka buka tutup. Jadi pada saat mereka habis, tapi dia di aplikasinya dia ditulis, ya, bahwa jadi setiap detik dia komentari. Jadi misalnya nanti buka jam 10 pagi, ya, jam 10 pagi. Begitu buka dia sudah ini, nanti tutup jam 12. Sehingga orang-orang juga akan selalu buru-buru membeli. Habis itu selalu diumumkan lagi, nanti bukanya jam 2 lagi, tutup lagi, terus seperti itu modelnya. Dan ini cukup sukses, ya. Meskipun saya mengingatkan, saya tidak suka, ya, tidak terlalu setuju, tapi kalau untuk darurat bolehlah seperti ini. Tapi saya tidak, kalau permanen seterusnya dia seperti itu, saya tidak suka, ya. Kalau hanya untuk mensiasati modal bolehlah, ya, karena memang kondisi modalnya seperti itu. Tapi kalau selamanya akan seperti itu, saya juga nggak setuju, karena bagaimanapun bisnis itu harus dikenal. Ya, karena ini bukan strategi, Bapak Ibu, ya, bukan strategi marketing, bukan. Ini adalah strategi karena tidak punya modal. Itu bukan strategi bisnis yang bagus. Ya. Ini bukan strategi bisnis yang bagus. Tapi hanya bagaimana strategi mengatasi kekurangan modal, tapi dia mampu berbisnis seperti layaknya orang-orang yang punya banyak modal. Ya. Meskipun buka tutup. Ya, kekuatannya ada di Instagram sama WA. Dia hanya mengupload seperti itu. Ya, sama Gojek, GoFood itu yang banyak dialami oleh UKM kita. Tapi sampai saat ini banyak yang saya pun nyari itu tidak ketemu. Ada logonya, ada ininya. Rata-rata mereka seperti siluman. Ya. Dan saya sudah ngomong, kondisi ini tidak bagus untuk jangka panjang. Ya, kondisi ini tidak bagus untuk jangka panjang, tapi untuk mensiasati ketika modal kita kurang bisa seperti ini. Ya, jadi sesi hari ini, Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada, ya, sesuatu apapun yang tidak ada solusinya. Ya, kita pengen bisnis yang bagus seperti orang lain, ya kita ngikuti aja sesuai kemampuan kita, strateginya sesuai kemampuan kita. Ya, untuk saat ini murni online, jadi tidak kombinasi, dan murni aplikasi, ya, tidak menerima pembeli dari umum.
ya. Karena ya tadi aplikasi saja sudah kerepotan, apalagi pembeli umum, ya. Dan rata-rata mereka tidak, kalau mau pinjem nambah modal mungkin sama yang punya uang tidak di ACC, ya. Karena apa? Dia tidak melihat potensinya, ya. Dan saya melihat bahwa justru prospeknya dia di masa pandemi itu lebih bagus, lebih hidup, ya. Lanjut, Bapak Ibu. Yang penting bukan pada bagaimana kita membuat strategi, ya. Sebetulnya keberhasilan sebuah bisnis itu bukan pada berapa besar kecil modalnya. Sekalipun modal kecil tapi dengan strategi yang luar biasa itu mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, ya. Yang pertama, kalau yang saya lihat sebetulnya mereka tidak tidak terlalu paham dengan yang seperti ini, Bapak Ibu. Cuman karena mereka sebagian adalah klien saya juga, binaan saya di Pandaan situ, ya, di BDC. Ya, saya cuma bilang ke mereka ilmu ini, Bapak Ibu, ya, bagaimana memposisikan bisnis kita sesuai dengan kondisi kita. Tidak harus ikut-ikutan, ya. Selama ini trennya UKM ikut-ikutan tanpa diperhitungkan dengan jelas, tanpa diperhitungkan dengan betul, ya, sehingga ikut-ikutan, yang diikuti itu bagus, yang mengikuti malah tidak bagus. Karena apa? Pasti mereka tidak akan mengeluarkan ilmu-ilmunya untuk pengikutnya, ya. Apalagi di dalam kondisi saat ini, ya. Itu. Dan sebagian besar UKM masih menganggap bahwa persaingan itu masih ada, Bapak Ibu, ya. Kalau saya melihat persaingan itu sebetulnya kecil sekali. Ketika semua sama-sama kreatif, sama-sama strategi, paham strategi, nggak ada persaingan. Sekalipun sama-sama ayamnya, ya, sekalipun sama-sama ayamnya, kalau saya belum tentu itu persaingan, ya. Karena apa? Value-nya, ya, value-nya. Yang satu ayam goreng, sama-sama ayam gorengnya, cuman beda merek, yang satu value-nya A, yang satu value-nya B. Kalau saya ini bukan persaingan, bukan bersaing, ya. Ya, tapi kalau mungkin yang belum paham ini menganggap bahwa ini bersaing, ya. Makanya saya tidak pernah bersaing meskipun di tempat saya banyak rumah makan, saya tidak menganggap bahwa itu bersaing, karena mereka punya jalan sendiri-sendiri. Ya, punya jalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang belum dipahami UKM, ya. Malah justru cenderung meniru. Yang satu jualan A, strateginya A, semuanya A, kita ngikut A. Ya, padahal jualannya boleh A, tapi strateginya pakai B, strateginya pakai C. Ya, jangan semuanya diplek, ya, semuanya ditiru. Ya, itu yang masih menjadi kendala di UKM, sehingga apa? Persaingan itu akan selalu ada bagi UMKM itu. Karena apa? Saya tidak tahu apakah memang para UMKM kita itu belum memahami tentang bagaimana strategi, ya, atau memang mereka tidak sudah tahu tapi tidak mau mengikuti, ya, tidak mau mengikuti itu. Padahal sebetulnya dalam bisnis itu bisa saja persaingan itu tidak ada, sekalipun jualannya sama, tapi fasilitasnya berbeda, itu sudah bukan pesaing, ya. Itu, Bapak Ibu. Nah, positioning kita yang paling penting, positioning kita yang paling menentukan. Bisa saja suatu bisnis saya yang satu ayam goreng A, yang satu ayam goreng B. Apakah ini pesaing? Belum tentu, Bapak Ibu. Bisa saja layanannya ini lebih bagus, yang satu layanannya misalnya, ya, seperti saya, yang satu layanannya ada pesan antarnya, yang satu tidak ada tapi tempatnya bagus.
tempatnya itu ya apa lebih dari yang lain. Ya, ini bagi konsumen yang dilihat bukan ayamnya, ya, tapi value-value-nya ini, kemudahan-kemudahannya ini yang akan dilihat konsumen. Ya. Yang satu mungkin menang di rasa, tapi pelayanannya tidak bagus, ya, atau tidak mengikuti zaman. Atau yang satu tidak enak sedikit, tapi dia mengikuti ini, ya, mengikuti kondisi sekarang, diantar di ini dan sebagainya. Ya, orang ada saja milih yang satunya walaupun tidak enak rasanya, tidak terlalu enak, ya, tapi karena layanannya bagus, ada begini, itu. Jadi jangan bisnis itu ada di produk, ada di layanannya. Jangan hanya mengandalkan produk tapi layanan tidak diperhatikan. Ya, bisa jadi orang tidak memilih makanannya, tapi memilih layanannya. Ya, ketika itu. Jadi sebaiknya yang bagus memang dua-duanya, ya, layanannya bagus, rasanya enak, ya sudah, mantep ya. Tapi ketika Bapak Ibu harus memilih itu, Bapak Ibunya bisa berbeda. Ya, setiap UKM punya beda-beda sendiri, punya pesaing sendiri, ya. Bapak Ibu kalau melihat di suatu tempat, ya, saya kalau di Citraland, ya, di situ basisnya UKM, itu saya ngelihat tidak ada yang sepi. Ya, padahal makanannya mirip-mirip, ya, itu. Tapi saya lihat mereka cukup ramai karena apa? Mereka sudah punya fanatisme. Ya, saya harus makan di sini, saya harus makan di tempat makan A. Karena apa? Di sana layanannya ramah, makanannya lengkap. Ya. Dan kadang-kadang ketika hanya mengandalkan makanan, Bapak Ibu, rasa itu tidak menentukan untuk bisnis kita besar dan sukses. Ya, jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, yang pertama kita harus mampu mempositioning kita, karena positioning ini yang akan membuat orang selalu ingat terhadap bisnis kita. Ya, sebuah strategi untuk menciptakan pembeda, ya, diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan. Oke lah, produk saya biasa-biasa, tapi layanan saya bagus. Ya. Oke lah, produk saya sama dengan si A, dengan restoran A, tapi harus ada lebihnya dari mereka. Nah, lebihnya itu bisa sama, bisa beda. Nah, yang bagus itu beda. Si A itu kelebihannya di tempatnya, si B kelebihannya di layanannya. Di apa? Layanannya ramah, masaknya enak. Itu. Jadi harus ada pembeda, Bapak Ibu. Ya. Lalu kunci utama dari positioning itu adalah bagaimana sebuah merek produk menciptakan persepsi yang baik di benak konsumen. Ya, kadang-kadang orang tidak melihat mereknya, barangnya, tapi dia bisa melihat restonya. Ya, merek itu bisa merek yang melekat di produk atau merek yang melekat di perusahaan itu. Jadi misalnya resto A atau mereknya ayam goreng A dan sebagainya. Saya tidak nyebut nama. Ya, jadi bisa jadi mereka merek ini sangat penting, ya, untuk diingat oleh mereka. Makanya untuk bisa mengingat, jangan konsumen itu diberi pengalaman yang pahit. Mengingatnya juga pahit, Bapak Ibu. Ya, ada pengalaman yang pahit, misalnya atau yang tidak enak, ya, misalnya kamar mandinya bau, misalnya. Mohon maaf, yang sering terjadi seperti itu, kamar mandinya bau. Yang satunya kamar mandinya bagus. Ya, masakannya semua sama, pasti mereka berikutnya akan memilih yang kamar mandinya bagus. Ya, jadi jangan sepelekan layanan fasilitas seperti itu. Ya, berikutnya ya, positioning itu sebetulnya dalam bisnis itu yang terjadi itu perang persepsi, Bapak Ibu, bukan perang produk, ya, perang persepsi. Jadi ketika mereka persepsinya bagus terhadap restoran ibu, produknya akan terangkat, restorannya akan terangkat, nama pengusahanya akan terangkat. Ya, tapi ketika
persepsi orang itu terhadap bisnis Bapak Ibu sudah kurang bagus, ya, produk seenak apapun, layanan seenak apapun, itu menjadi tidak ada artinya, ya, menjadi tidak ada artinya, ya. Dan semuanya itu kelihatan jeleknya, ya, ketika persepsi mereka tidak bagus. Makanya persepsi ini sangat penting, ya, bagi sebuah bisnis, ya. Kalau menurut saya persepsi ini adalah modal yang tidak berwujud. Ya. Jadi persepsi yang bagus, semakin banyak pengusaha-pengusaha pelanggan-pelanggan yang bagus terhadap ketika makan di tempat Bapak Ibu, itu adalah modal yang sangat besar dan sangat penting. Karena apa? Mereka mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi mereka punya teman yang banyak, punya saudara yang banyak, punya keluarga yang banyak, ya, dan biasanya cenderung cerita. Ya, ini ketika persepsi kita bagus, ya. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, ketika persepsi mereka terhadap pelanggan, terhadap bisnis kita tidak bagus, ya bisa dibayangkan, ya. Mereka selalu jelek-jelekan, jangan makan di situ anunya kurang bagus, kamar mandinya pesing, ya, dan seterusnya, ya. Dan itu berapapun biaya iklan untuk mendatangkan UKM pembeli Bapak Ibu itu akan sia-sia, ya, hanya dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi itu Bapak Ibu sesi kita hari ini, ya, jangan remehkan bisnis kecil, ya. Ketika Bapak Ibu hanya bisa melakukan bisnis kecil, lakukan dengan baik, lakukan dengan benar, ya, insya Allah akan menjadi besar, ya. Tapi sebaliknya, ketika bisnis Ibu modalnya kuat, sudah mampu bikin bisnis yang besar tanpa ada komitmen yang baik, ya, yang besar jadi kecil, ya. Saya kira itu Bapak Ibu materi kita hari ini. Saya lebih suka, ya, kita diskusinya, ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini menjadi wawasan, ya, bahwa bisnis kecil pun asal dikelola dengan baik itu punya kecenderungan untuk menjadi besar, ya. Sebaliknya yang besar tapi tidak dikelola dengan profesional, tidak dikelola dengan baik, yang seperti saya ceritakan tadi, tiap hari laku Bapak Ibu, masih untung ada yang datang, ya, masih untung ada yang datang. Tapi walaupun banyak yang datang, ya, kadang-kadang juga dengan kita salah mengelola, semakin kecil, semakin modal kita semakin berkurang dan seterusnya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, sukses untuk kita semua.